Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Yudhistira. Mumpung kali ini ada sedikit jam kosong, sebelum melaksanakan kegiatan lainnya, saya pengen ngobrol-ngobrol tentang sebuah brand sepatu yang sejauh ini selalu saya gunakan ketika berolahraga, khususnya di lari. Mungkin kalau pernah denger ya, orang bilang pelari itu nggak cukup tuh punya satu sepatu. Ya mungkin itu bisa dibilang benar juga, tapi mungkin kalau buat pelari sih, kalau yang ngomong bukan pelari mungkin benar ya, tapi kalau yang pelari yang serius gitu kan, ini bisa jadi sebuah hal yang bisa dibilang benar, bisa dibilang tidak juga, tergantung dari kebutuhannya. Tapi kalau yang ngomong pelari, biasanya di rumahnya tuh udah ada satu, 2, bahkan sampai 4 pasang sepatu. Eh, Tenang, kita nggak ngebahas cara menghabiskan gaji kita. Kita sedang membahas sesuatu yang lebih penting, yaitu bagaimana memilih pasangan yang tepat untuk setiap jenis latihannya. Karena percaya atau tidak, sebuah sepatu itu punya karakter masing-masing. Ibarat pemain sepak bola, ada yang jago bertahan, ada yang jago menyerang, dan ada juga yang bisa bermain di semua posisi nih. Kan seperti halnya nih, nggak mungkin dong kita mau main futsal pakai sepatu yang ada poolnya. Atau kita mau ke kondangan tapi pakainya sepatu lari. Atau kita mau easy run tapi pakainya sepatu pantofel. Nah, itu kan nggak cocok ya. Nah, berhubung saya setahun ini sudah menggunakan salah satu brand untuk melakukan rotasi sepatu, yaitu saya menggunakan brand dari Asics. Ya, sejauh ini nyaman saya menggunakannya. Nah, memang ada beberapa jenis sepatu yang saya gunakan ketika saya latihan untuk berlari. Kita mulai mungkin dari sepatu yang belakangan ini digoreng ya, yaitu sepatu dari Super Blast, dari Asics Super Blast. Nah ini nih, Asics Super Blast 3. Oke. Pertama yang disclaimer dulu bahwa review dari brand Asics ini saya tidak apa namanya, nggak diarahkan atau di endorse ya oleh Asics. Ini murni semuanya saya nabung beli sendiri satu persatu. Bahkan Super Blast ini juga kilometernya belum sampai 50 saya gunakan. Jadi ini murni apa yang saya rasakan sebagai pelari rekreasional dalam menggunakan sepatu dari brand Asics. Jadi ya udah apa adanya aja gitu. Dan saya juga bukan seorang reviewer yang membahas dengan detail apa itu jenis foamnya, apa itu jenis uppernya. Ya, itu saya tidak berdasarkan dengan hal-hal seperti itu. Oke, kita mulai dengan Super Blast 3. Kenapa saya membeli Asics Super Blast 3 ini? Yang pertama adalah sebagai rotasi sepatu harian saya. Saya menggunakan Asics Super Blast 3 ini biasanya kalau saya lari tidak lebih dari 10 km dengan pace santai. Biasanya saya menggunakan di pace 540 sampai 600, saya menggunakan Super Blast 3 ini. Yang saya rasain dari Super Blast ini, satu, sepatu ini terlihat memang kelihatan ya, kelihatan gede gitu sepatunya. Dan jujur, sepatu ini empuk. Ini solnya ini dia gabungan kalau saya nggak salah nih. Teknologi yang digunakan nih jadi ada dua jenis. Kalau bisa teman-teman lihat nih, ada yang warna hitamnya, ada yang warna putihnya. Jadi yang hitamnya ini kalau ASIC nyebutnya FF Flip, tapi kalau yang putihnya ini FF Blast Plus. Yang saya rasain sepatu ini empuk ya, bouncy, tapi cenderung berat. Kalau buat saya secara pribadi ya. Kalau di pace 520 atau di lebih cepat ya, maksudnya 520 ke bawah, saya merasa buat saya secara pribadi saya terlalu berat menggunakan sepatu ini gitu. Jadi memang sepatu ini saya gunakan tidak untuk event race, jadi hanya sepatu hari-hari saja.
Atau biasanya saya menggunakan sepatu ini kalau saya mau recovery. Super Blast 3 nih. Terus yang saya rasain lagi, ya, sepatu ini lucunya belum 50 kilometer nih. Kalau saya nggak salah ya, kayaknya sih belum deh, belum. Atau 50, tidak lebih dari 50 lah bahasanya. Tapi sole-nya, mungkin karena dia terlalu empuk ya, sole di bawahnya ini cepat sekali terkikisnya sole-nya. Jadi kayak kayak apa ya, kayak nggak awet gitu. Nah, ini Super Blast 3 nih. Tuh. Kalau dari feel, ya enak ya. Uppernya semuanya empuk. Sininya juga empuk. Talinya dia bukan tali yang menggunakan race event. Jadi di sininya lembut gitu kan. Overall sepatu ini kalau dibuat easy run, dibuat kalau saya secara pribadi ya, kalau saya lari 10 kilo masih untuk easy run, easy pace, ini masih nyaman gitu walaupun sedikit rasa berat dan kelihatan banget ya bulky banget sepatunya gede gitu. Oke, ini untuk daily lah. Kalau saya nyebutnya kalau buat saya ini daily run saya pakai sepatunya ini nih Super Blast 3. Terus kalau saya mau sedikit lebih cepat atau biasanya saya melakukan interval atau tempo. Nah, ini sepatu yang saya pakai. Ini adalah Asics Magic Speed. Magic Speed berapa ya? Saya lupa deh. Ini Magic Speed. Nah, ini sepatu yang saya gunakan untuk tempo. Dia lebih foam, ya. Dia teknologi yang digunakan untuk busa bawahnya dia ada FF Lip. Terus uppernya ini dia juga lebih tipis dibandingkan dengan Super Blast yang tadi, gitu. Nah, ini saya biasa menggunakan kalau misalkan saya latihan interval, misalkan di track 400 kali 10, 400 kali 5, terus 500 kali 10, atau 1000 kali 5. Nah, ini saya biasanya menggunakan sepatu ini. Sepatunya ringan, ya, dia menggunakan plat karbon. Oh ya, kalau yang Super Blast tadi dia tidak ada plat karbonnya ya. Kalau Magic Speed ini dia ada plat karbonnya. Nah, karena memang namanya juga sudah speed, dia lebih foam, lebih ringan. Uppernya juga ini lebih menggigit di bagian apa ya kalau saya bilang nih, di bagian ankle-nya ini nih lebih foam. Cuman, nah ini ada cumannya nih. Yang saya rasain kalau saya pakai Magic Speed ini, impact ke tanahnya dia lebih keras. Dia nggak se-soft dari yang Super Blast tadi. Ini kalau teman-teman dengar di sini, nah dia keras. Mohon maaf ya teman-teman kalau sepatunya kotor karena memang ini nggak settingan dan saya juga nggak di-endorse. Ini sepatu-sepatu yang memang saya gunakan. Ini teman-teman bisa lihat di sini ada plat karbonnya. Ini impact-nya dia lebih keras. Dan dia lebih dorongan karena dia plat karbon. Dorongannya itu lebih maksimal. Nah, ini yang saya gunakan di 5-10 km untuk speed. Ini bisa di pace kecil, 420, 430 sampai 500 untuk interval. Sepatu ini enak banget. Terus berikutnya, nah kalau tadi kita udah ngomongin nyaman, empuk gitu kan. Terus Magic Speed itu ada untuk latihan kencang kalau mau sedikit ugal-ugalan. Nah itu pakai Magic Speed. Nah satu lagi nih, sepatu yang menurut saya pembelian terbaik saya. Ya, jadi kalau teman-teman nanya ke saya mana sih sepatu yang paling baik di antara ingin menggabungkan tadi si Super Blast, si nyamannya tadi sama cepatnya si Magic Speed tadi, ini dia sepatu yang menjadi favorit saya, yaitu Mega Blast. Ya, jadi tadi kalau The Super Blast, ini Mega Blast. Nah, teman-teman boleh lihat sepatu ini kotor banget karena memang kilometernya sepatu ini nih sudah lebih dari 500 km saya gunakan. Sepatu ini bisa dibilang saya ajak sudah nggak karu-karuan. Mau di trek, mau di jalanan, mau di kondisi becek, mau di kondisi kering, ya mau di kondisi jalanan rata, tidak rata, sepatu ini menghajar semuanya. Dan sepatu ini kemarin saya gunakan ketika BTN 5K, sub 25, di average rata-rata pace 4, saya menggunakan ini, Mega Blast.
Dan bahkan sepatu ini kalau teman-teman lihat, sepatu ini nih udah sempat saya sol nih, sudah saya jahit. Karena saking sukanya saya sama sepatu ini, saking nyamannya, ya ampun sepatunya kotor banget ya. Tapi nggak apa-apa deh. Saking nyamannya ini sampai saya jahit sininya. Terlebih memang satu dan lain hal, saya suka banget sama warnanya ya, warna ungunya ini mentereng banget gitu, eye-catching banget. Nah, justru di sepatu Mega Blast ini dia menggunakan sole yang sedikit berbeda dari dua sepatu tadi. Kalau yang di Super Blast tadi dia gabungan FF Flip dan FF Turbo Plus ya. Oh, sorry, FF Flip dengan FF Blast Plus. Kalau di Magic Speed ini, kalau di Mega Blast ini dia justru menggunakan FF Turbo 2 full. Dan sepatu ini tidak menggunakan plat karbon. Tapi herannya, sepatu ini tuh mau diajak pelan, ayo. Mau diajak kenceng juga oke banget. Enak banget ini sepatu nih. Dan dia uppernya memang nggak sedingin Magic Speed ya. Tapi dia juga nggak setebal dari si Super Blast tadi. Sini. Cuman beberapa memang yang bilang kalau toe-nya ini nih agak sedikit sempit ya. Dan dia memang cenderung bulky. Tapi bener deh, Mega Blast ini enak banget. Nih, Asics mungkin kalau mau ngirimin saya sepatu Mega Blast lagi, saya terima deh. Ya, ini karena sepatunya sudah saya jahit lagi di sini. Karena mau beli lagi, aduh harganya cukup mahal Mega Blast ini ya. Kalau saya nggak salah tuh di sekitar 3,8 sampai 4 jutaan deh. Silakan di teman-teman cari sendiri di e-commerce atau di toko Asics-nya langsung. Ya, this is Asics Mega Blast. Sepatu overall yang saya gunakan mau di bidang apa aja nih ya. Jadi kalau saya bilang all-roundernya dari Asics yang saya gunakan ini Mega Blast. Mau speed, mau long run, mau easy run, mau pelan, mau kenceng, dihajar habis sama si Mega Blast ini. Oke, terus, nah kalau sudah kita ngomongin sepatu race event, saya kayaknya nggak punya pilihan lain ya. Yang saya gunakan adalah ini dia nih. Sepatu si pencetak PB buat saya, yaitu Asics Asics Metaspeed ya, Metaspeed. Nah, Metaspeed ini sendiri dia ada beberapa varian ya. Kalau Metaspeed yang ini variannya itu ada dua. Ada yang Metaspeed ini jenisnya sudah yang Tokyo ya, karena yang sebelumnya itu Paris. Sebelumnya saya juga menggunakan Metaspeed Paris, tapi di 2026 ini sudah saya pensiunkan. Saya menggunakan yang versi terbarunya, yaitu Metaspeed Tokyo. Ya, ini ada Metaspeed Tokyo namanya. Varian warnanya sudah cukup banyak. Ini adalah varian warna pertamanya. Terus udah berapa varian ya? Kalau saya nggak salah, sudah 4 deh kalau nggak salah. Jadi warna orange ini, terus ada warna hijau, warna putih biru, dan yang terakhir itu warna biru muda. Ya, kalau kita bilangnya warna aqua ya. Jadi sepatu ini adalah sepatu super shoes-nya dari Asics. Seperti yang saya bilang tadi, dia ada dua jenis. Ada yang namanya Metaspeed Edge, ada satu lagi Metaspeed Sky. Jujur, saya juga nggak tahu perbedaan signifikannya apa, tapi teman-teman bisa searching atau googling sendiri. Jadi yang jelas itu plat karbon di dalamnya itu sedikit berbeda. Ya, peruntukannya kalau yang Edge ini dia biasanya untuk cadence, pelari dengan cadence. Ya, kalau yang Sky itu untuk stride atau langkahnya yang lebar seperti itu. Nah, kalau saya adalah tipe pelari yang langkahnya tidak begitu lebar, tapi menggunakan jumlah cadence-nya. Kalau ditanya sepatu ini nih nyamannya di pace berapa? Ya. Jujur kalau saya nyaman menggunakan Metaspeed Edge ini itu di pace tinggi ya, kalau saya bilang ya. Tinggi dalam artian lebih cepat, yaitu mungkin di pace 500, dari pace 410 sampai 500. Nah, ini sepatunya. Saya sangat nyaman sekali menggunakan Metaspeed Edge ini.
Dan ya kembali ya ke teman-teman ya, kalau saya sih tidak menyarankan sepatu super shoes ini digunakan untuk daily run ya, karena dia satu plat karbon, nanti kasihan ankle dan lututnya. Terus ya namanya super shoes ya, dia foamnya itu pasti cenderung lebih cepat lebih cepat habis atau rusaknya ya, karena dia memang lembut sekali. Sepatu ini soft banget ya. Jadi kalau dibandingkan 3 sepatu awal tadi yang memang porsinya digunakan untuk daily run ya silakan aja mau dipakai berkilo-kilometer, silakan. Dan kembali lagi ya, kembali ke teman-teman kalau memang budgetnya lebih bisa mengganti sepatu ini kalau misalkan sudah 500 km lebih digunakan ya silakan aja gitu kan, kembali lagi ke peruntukannya. Yang digunakan di bawahnya ini adalah FF Lip, dia full dari FF Lip, Metaspeed ini. Perbedaan yang signifikan paling gampang ngelihatnya adalah antara Metaspeed Edge dan Sky itu biasanya dari sole karet di bawahnya ini. Ya, jadi dia kalau teman-teman lihat sole di bawahnya ini dia tidak full nih, ya, tidak full. Oke. Nah, sepatu ini nih kalau dilihat yang paling beda itu kalau Sky biasanya warna sole karetnya ini dia menyesuaikan dengan warna si uppernya gitu. Kalau Edge semuanya biasanya warna hitam. Warna hitam di sini ya. Nah, saya dari awal memang selalu menggunakan selalu menggunakan tipenya yang Edge ini. Kalau dibilang cocok-cocokan memang lebih efektif yang menggunakan sepatu Metaspeed Edge ini adalah mereka yang tumpuan larinya di depan ya, atau apa kalau kita bilang ya, forefoot ya. Jadi dia memang pas ketika dia impact itu, ketika impact di aspal dia jatuhnya itu memang lebih mendorong ketika dia menggunakan yang bagian depannya gitu kan. Kalau saya memang masih menggunakan heel atau di midnya sih jatuhnya gitu kan, dengan membantu dorongan yang dibantu oleh plat karbonnya ini. Oke, nah ini sepatu ini bobotnya ringan banget. Saya nggak tahu ya, nanti teman-teman bisa searching sendiri, tapi yang jelas ini pasti di bawah 200 gram. Sepatu ini enteng banget. Terus kalau teman-teman lihat juga uppernya ini bolong-bolong nih. Uppernya ini bolong banget. Jadi sirkulasi udaranya enak banget gitu. Kalau dibilang stabil, ya super shoes ya. Super shoes memang cenderung, apalagi dia landingnya di depan, kalau menggunakan heel memang sedikit tidak stabil ya terkait dengan sepatu ini. Ini dan kembali lagi, setiap brand itu pasti cocok-cocokan lah terkait dengan sepatunya. Mungkin saya taruh sini ya, yang Metaspeed-nya. Oke, apalagi ya? Nah, saya masih punya sepatu lagi yang sebenarnya jarang banget saya gunakan. Kenapa jarang? Ya jujur, karena saya pelari rekreasional, saya kurang cocok dengan menggunakan sepatu ini. Yaitu, ini dia. Jenis sama dengan saudaranya, Metaspeed juga, tapi ini adalah Metaspeed Ray. Ini saya taruh sini dulu satu ya. Nah, Metaspeed Ray nih. Apa yang membedakan Metaspeed Ray ini dengan Metaspeed si Edge dengan Ray yang membedakan? Satu, bobotnya. Kalau tadi saya bilang si Edge ini ringan, ya si Metaspeed Edge ini ringan, Metaspeed Ray ini jauh lebih ringan lagi. Gila, ini sepatu ringan banget. Sumpah, ini sepatu ringannya nggak masuk akal. Ya. Kenapa sepatu ini jarang saya pakai? Ini sepatu ini mungkin kilometernya masih less than 10K mungkin ya. Dan mungkin saya tidak akan menggunakan sepatu ini terus-menerus gitu. Karena satu tadi busanya ini busanya sih sama ya dengan FF Lip yang si Edge ini. Tapi saya merasa busanya ini jauh lebih lembut lagi. Sepatu ini gila banget responsifnya. Ini yang Ray. Kalau tadi saya bilang uppernya si Edge ini ringan, ini lebih ringan lagi. Dia hampir udah kayak tisu, tipis banget atasnya. Bahkan ujungnya si Metaspeed Ray ini kayak kecil banget. Untuk mungkin saya nggak tahu ya, untuk mengurangi bobotnya atau seperti apa nih. Tapi gila sih, Metaspeed Ray ini wow. Ini sepatu ringan banget. Dan kembali lagi tadi yang saya bilang, kenapa saya tidak bisa menggunakan sepatu ini terus-menerus? Karena jujur saya tidak cocok menggunakan sepatu ini. Ya, kalau teman-teman lihat di belakangnya, nih,
Ya, kalau dibandingin sama si Edge, tuh lihat tuh. Kelihatan kan bedanya? Ya. Jadi si Ray ini dia lebih lebih apa ya, lebih melengkung gitu lagi tuh. Jadi kalau dia impact-nya di belakang itu justru nggak nggak stabil banget. Dan ini kelihatan banget tingginya kan. Tapi kalau dia jatuhnya di depan, lihat lengkungan di depan berbeda. Nih kalau teman-teman bandingin, nih ya kalau teman-teman bandingin nih, dia yang di depannya ini lebih lebih melengkung lagi nih. Begitu dia jatuh pakai depannya, dia mendorong gini lagi. Wow, ini sepatu ini sangat melesat. Melesat banget gitu. Dan sepatu ini jarang banget ada yang punya. Kalau misalkan memang pengguna Metaspeed pasti yang di official yang paling banyak tuh kalau nggak Edge ya Sky. Tapi kalau Metaspeed Ray ini jarang banget ya. Dan kenapa? Itu juga menjadi salah satu alasan saya sangat jarang menggunakan sepatu ini. Tuh, mana eman mau dipakai? Tuh, ya kan? Eh mungkin dan saya jujur kalau saya secara pribadi, saya tidak akan menggunakan sepatu ini untuk maraton, bahkan sama maraton deh, bahkan half maraton pun saya mungkin tidak akan menggunakan sepatu ini. Mungkin sepatu ini cocok untuk speed di 5 kalau mau ngejar PB di 10K. Nah, mungkin sepatu ini cocok. Gitu. Teman-teman, sekali lagi ya saya mohon maaf kalau penjelasan review dari saya mungkin tidak seperti reviewer lainnya yang tidak membahas jenis uppernya apa, terus sole-nya ini apa gitu kan. Teman-teman bisa googling sendiri deh. Saya hanya menceritakan bagaimana rasanya menggunakan sepatu ini gitu kan. Kalau tadi saya udah bilang ini nggak cocok buat saya di 21 gitu kan, 10, 5 masih oke lah. Karena jujur, saya bukan pelari atau bukan atlet, saya juga tidak pernah berlatih menggunakan coach. Saya hanya pelari rekreasional saja yang apa yang saya rasakan ya itulah. Karena jujur kaki saya itu apa ya, supination ya kalau kita bilang ya. Jadi bukan posisi netral atau enggak. Jadi kalau saya berlari, saya landing kaki itu cenderung menggunakan sisi luar dulu. Dia menggunakan sisi luar. Jadi kalau landing itu saya menggunakan sisi luar. Nah, dengan sepatu ini nggak cocok banget buat saya. Ankle saya biasanya bisa kena nih, sakit gitu. Tapi kalau masih 5-10 untuk speed di pace 400 sampai 410, ini sepatu luar biasa. Gokil. Mantap banget. Oke, itu semua adalah sepatu-sepatu lari yang saya gunakan. Tapi selain sepatu lari, saya juga menggunakan brand Asics ini untuk sepatu daily atau lifestyle. Saya juga tetap menggunakan sepatu Asics. Ada beberapa, bahkan sepatu-sepatu ini saya gunakan juga ketika saya olahraga seperti gym. Nah, ini sepatu yang saya gunakan adalah sepatu Asics Gel Kayano 20. Ini kalau teman-teman tahu ya, jadi sepatu Asics Gel Kayano 20 ini sebenarnya adalah sepatu lari Asics pertama saya. Nanti saya taruh di mungkin di sini ya. Nanti saya taruh di sini tuh foto saya ketika pertama kali menggunakan Asics Gel 20 ketika lari di salah satu event di Brisbane, Australia. Nah, Gel 20 ini sepatu perdana saya Asics, jadi menjadi satu kenangan banget ya. Dan gel Kayano ini udah banyak. Saya nggak tahu sekarang tuh udah gel Kayano berapa, 33 atau 34 gitu. Nah, yang 20 ini menurut saya stylenya asik banget lah kalau kita pakai untuk hari-hari ya. Mau dipakai jalan, dipakai gym pun dia cenderung stabil. Karena memang gel Kayano 20 ini dia stability shoes gitu. Oke, nah ini saya suka banget nih sepatunya. Kalau dipakai jalan tuh pasti nggak capek, enak banget nih. Dan kebetulan brandnya juga Asics ya. Jadi memang ini sepatu yang selalu saya gunakan kemana-mana nih. Sampai warnanya juga nih kayaknya sudah waktunya untuk dicuci juga nih. Kayano 20. Dan sekarang untuk lifestyle sendiri, Asics mulai menggelorakannya lagi ya menggunakan seri-serinya yang lain. Bahkan Kayano ini setahu saya yang sering di-collapse adalah Kayano 12, 14, 20 termasuk. Dan yang baru-baru juga sih sudah ada ya. Saya lupa tuh yang terbaru tuh 33 atau 34 gitu. Ya. Nah, kalau saya sih selalu senang sekali Kayano 20 ini nih. Kayano 20. Oke. Ini ada satu lagi sih sepatu. Nah, saya lupa nih tapi jenisnya jenis Asics apa ya. Ini saya nggak tahu nih, lupa saya juga nih jenisnya Asics apa.
Ini ada satu lagi warna hitam ya. Ini dia sepatunya collapse nih dengan, oh sorry, ini ada nih Asics Gel Nimbus. Gel Nimbus. Nah, ini dia collapse sama unaffected ya. Ini dia sudah menggunakan tali yang apa nih kalau kita bilang nih, yang tinggal ditarik itu doang nih. Nah, nih. Ini juga pernah saya pakai gym, tapi saya lebih seneng gel Kayano 20. Itu lebih nyaman buat saya. Oke. Jadi itu teman-teman sekilas tentang sepatu atau rotasi sepatu dari Asics ya. Jadi teman-teman nggak perlu bingung lagi kalau misalkan mau menentukan. Kembali lagi pertama yang jelas budgetnya, kedua disesuaikan dengan kebutuhannya ya. Jangan teman-teman langsung karena saya pengen pengen terlihat culture, saya pengen pakai Metaspeed Edge atau Metaspeed Sky atau bahkan pengen punya sepatu Metaspeed Ray ini. Nah, ini kembali lagi ke teman-teman semua, cocok nggak di kakinya seperti itu. Larinya setiap hari itu seperti apa? Apakah sekedar easy run aja? Apakah sekedar daily run aja yang mau dipakai sehari-hari? Nah, itu dipikirkan lagi lah. Jadi lebih bijak sih dalam menggunakannya ya, daripada nanti termasuk dibilang boros ya, walaupun ada benarnya sih sedikit boros lah, tapi yang jelas biar kakinya lebih fresh dan tidak sakit-sakit lagi. Mungkin itu ya teman-teman, sedikit review dari saya tentang rotasi sepatu di Asics ini. Jangan lupa share, like, dan komen videonya agar supaya lebih semangat lagi dalam membuat videonya. Itu aja, terima kasih. Saya tutup. Bila Taufiq Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.